Beating up over the thing to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a time. It ain't no big thing, just show her a little. Di suatu desa hiduplah seorang janda tua bersama dengan seorang anak laki-lakinya. Janda tersebut bernama Madi Rubaya dan anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Malin telah lama menjalani kehidupan sebagai anak yatim. Sejak ia masih kecil, Madi bersama dengan Malin telah lama menjalani kehidupan yang serba kekurangan. Dalam jeratan kemiskinan, hingga suatu ketika terbesit keinginan di dalam hati Malin untuk mengubah nasib dirinya dan ibunya agar dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Waktu berlalu, dan kini Malin telah beranjak dewasa. Keinginan untuk keluar dari jeratan kemiskinan semakin kuat di dalam hatinya, hingga suatu ketika sebuah berita datang dari sahabat Malin yang bernama Rashid. Ia mengabarkan kepada Malin bahwa akan datang kapal besar yang akan mengapung di pesisir pantai. Assalamualaikum Malin. Waalaikumsalam sahabatku. Bagaimana kabarmu? Baik, bagaimana denganmu? Ya, seperti yang kau lihat, aku sangat sehat sekali. Ada kabar gembira apa yang kau dapat? Betul sekali, aku baru saja dapat kabar gembira. Aku melihat sebuah kapal besar di pesisir pantai. Aku pikir kita bisa menumpang di kapal besar itu. Maksudmu kita akan pergi merantau? Ya, betul sekali. Apakah kamu tidak bosan hidup miskin seperti ini? Bukankah kamu ingin membahagiakan ibumu? Ayolah Malin, ikutlah denganku. Aku sangat ingin ikut denganmu, tapi bagaimana dengan ibuku? Aku tak tega meninggalkannya sendirian di rumah. Kalau begitu, aku akan berbicara dengan ibuku. Baiklah, setelah kau mendapatkan restu dari ibumu, ikutlah denganku, temuilah aku. Baiklah, terima kasih sahabatku. Sama-sama. Malin pun bergegas pulang ke rumah untuk menemui ibunya dengan maksud meminta restu kepergiannya untuk merantau. Setibanya di rumah, Ibu, izinkanlah Malin pergi merantau ke negeri berang. Malin ingin membahagiakan ibu. Kenapa tiba-tiba kau ingin pergi, nak? Bagaimana dengan ibumu yang sudah tua ini? Karena itu ibu, maka Malin ingin meminta restu dari ibu. Izinkanlah Malin pergi. Apakah sudah pikirkan matang-matang keputusanmu, nak? Insya Allah Malin sudah membulatkan tekad, Bu. Baiklah, jika itu keputusanmu, pergilah. Tapi jangan lupakan ibumu yang sudah tua ini, nak. Malin janji Bu, Malin tidak akan melupakan ibu. Malin akan membahagiakan ibu. Baiklah, jika itu keputusanmu, pergilah dan raih apa yang kau cita-citakan. Baiklah Bu, Malin akan pergi bersama Rashid ke pelabuhan besok. keesokan harinya Malin dan Rashid bertolak menuju negeri seberang dengan menumpang kapal besar bermuatan barang dagangan. Ibu Malin hanya bisa pasrah merelakan kepergian anaknya. Perjalanan Malin dan Rashid pun berakhir dan mereka sampai di tempat tujuan perantauan mereka. Setibanya di tanah rantau, mereka beristirahat sebentar di sebuah warung. Selanjutnya bagaimana Rashid, kerja apa kita di sini? Aku juga belum tahu, Malin. Tanpa mereka sadari, percakapan dua sahabat itu didengarkan oleh salah seorang pengunjung warung. Lainnya yang tak lain adalah seorang saudagar kaya raya. Maaf, apakah kalian sedang mencari pekerjaan? Kebetulan sekali saya sedang membutuhkan 2 orang pekerja. Apakah kalian bersedia? Sungguhkah Nyonya? Saya bersedia bekerja dengan Nyonya. Perkenalkan, saya Malin dan ini sahabat saya Rashid. Baiklah, kalau begitu ikutlah denganku sekarang. Silakan duduk. Akhirnya
Akhirnya, Malin dan Rashid ikut serta bersama dengan saudagar yang kaya raya tersebut. Mereka tinggal di sana satu bilik di kediaman saudagar. Keesokan harinya, mereka berdua mulai bekerja. Waktu berlalu, Rashid dan Malin telah lama bekerja dengan saudagar. Tanpa mereka sadari, saudagar telah memperhatikan segala gerak-gerik serta aktivitas mereka. Hingga saudagar menyadari satu, bahwa Malin lebih cekat, ulet, rajin, dan cerdas dalam bekerja jika dibandingkan dengan Rashid. Karena beberapa alasan dan pertimbangan, akhirnya saudagar tidak mempekerjakan Rashid. Rashid pun pulang ke kampung halamannya. Suatu ketika, datanglah putri saudagar ke tempat Malin bekerja. Ia bermaksud untuk meninjau bisnis milik ibunya, yang suatu saat nanti akan menjadi miliknya. Setelah beberapa hari melakukan peninjauan, putri tersebut pun diam-diam memperhatikan salah satu karyawan yang memiliki etos kerja yang berbeda dengan yang lain. Lama-kelamaan, ia pun mulai tertarik kepada karyawan tersebut, yang tak lain adalah Malin. Ibunda, siapakah dia karyawan itu? Nampaknya dia memiliki etos yang baik dari karyawan yang lain. Oh, dia itu bernama Malin Kundang. Memangnya ada apa, putriku? Tidak apa-apa, Ibunda. Semenjak hari itu, Putri Risa makin sangat tertarik dengan pemuda yang bernama Malin Kundang. Ia diam-diam selalu memperhatikan pemuda itu. Tahun demi tahun pun berlalu. Malin Kundang dipercaya oleh saudagar untuk memegang salah satu cabang usahanya. Selama cabang usaha itu dikelola oleh Malin, usaha saudagar semakin berkembang pesat. Karena kesuksesannya, Putri pun semakin jatuh hati kepada Malin. Hingga akhirnya Malin pun dinikahkan oleh saudagar dengan putri kesayangannya. Beberapa bulan setelah hari pernikahan mereka, sang putri pun meminta kepada suaminya untuk pergi berwisata. Akhirnya mereka berdua pergi ke suatu tempat bernama Pantai Air Manis, yang tak lain adalah kampung halamannya. Setibanya di kampung Air Manis, ia melihat sosok lelaki yang tak asing baginya. Lelaki itu adalah sahabatnya, Rashid. Rashid, apa itu kau? Loh Malin, apakah benar itu kau Malin? Sekarang kau sudah sukses ya? Ya, seperti yang kau lihat, kini aku telah menikmati hasil jeripayahku. Lihat wanita di sampingku. Dia adalah putri saudagar yang kini telah menjadi istriku. Cantik bukan? Wah iya, hebat kau Malin. Aku bangga denganmu. Jadi aku akan terus belajar bersama istriku yang cantik ini. Iya silakan. Dan apabila tak bersama. Mengetahui Malin telah pulang ke kampung halamannya, Rashid pun bergegas ke rumah Malin untuk menemui ibu Malin, untuk mengabarkan bahwa Malin telah kembali. Mak, pergilah ke pelabuhan. Anakmu Malin sudah kembali. Sungguh yang mengatakan, Iya sungguh, untuk apa aku membohongimu? ayo ikut aku ke pelabuhan. Ayo. Ibunya pun bergegas menuju ke pelabuhan, berharap Malin masih berada di sana dan belum beranjak kemana-mana. Rupanya benar, Malin bersama istrinya masih berada di tepi pantai Air Manis. Ia terlihat sedang beristirahat sejenak sambil menikmati indahnya deburan ombak. Malin, kau itu nak? Siapakah dia wanita tua ini, Kanda? Nampaknya dia sangat mengenalimu. Entahlah, mungkin dia pemimpin yang sedang menyamar sebagai ibuku. Melihat ibunya datang dari kejauhan, berlari menghampirinya dengan compang-camping, Malin pun merasa malu kepada istrinya. Nah, ini yang kau sembunyikan. Kau bilang ayah ibumu sudah tiada. Dia bukan ibuku sudah tiada. Aku sungguh tidak percaya. Wanita tua ini bisa kau sebut dengan kata ibu. Ibuku sudah tiada, Dinda. Mohon percayalah. Dengarkan yang dikatakan Malin. Pergi saja ke wanita tua. Jika kau tidak menganggap aku sebagai ibumu, aku tidak akan segan-segan mengutukmu, Malin. Kau benar-benar anak durhaka. Silakan saja. Benar-benar anak durhaka. Suatu saat nanti kau pasti menyesalinya. Buktikan perkataanmu. Tengah siang yang panas, tiba-tiba muncul suara petir dan langit menjadi gelap. Malin, terkutuklah kau menjadi batu. Malin pun merasa tubuhnya menjadi kaku dan mati rasa. Tubuhnya kini lama-kelamaan berubah menjadi batu. Itulah akibat dari anak yang tidak menghormati, tidak menuruti, dan tidak berbakti kepada orang tua.
Nah, teman-teman, janganlah kalian menjadi seperti Malin. Hormatilah orang tua kalian selagi masih ada.